inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti aku juga akan memelihara Al-Quran itu. Berarti itu sudah membantah sejatinya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah, saudara kita Kristen kemudian bertanya nih, apa kaitannya dengan Markus 3 nomor 50, Markus 3 ya, nomor 21 ya, di mana Yesus, ya 21. Oke, baik. Di mana Yesus itu dianggap gila oleh keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, bahwa dia sudah gila, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, yang harus dipahami di sini adalah, pertama, Yesus dianggap sudah tidak waras oleh keluarganya sendiri. Yang kedua, keadaan ini mungkin diperparah oleh Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, di mana ada orang yang kemudian gila. Begitu melihat Yesus, orang gila ini seketika menyembah Yesus. Yesus kemudian menyembuhkan si gila. Keluarlah roh jahat yang membuat dia gila sampai dia menyembah Yesus. Begitu roh jahat itu keluar pada diri orang tersebut, orang itu tak lagi menyembah Yesus. Orang itu seketika menjadi waras. Itu diterangkan kemudian di Markus 5 di kitab saudara, di data nomor 15-nya, di situ ada kata sudah waras, artinya sudah tidak gila lagi. Suproneo. Suproneo itu keadaan di mana seseorang tadinya tidak waras menjadi waras. Nah, itu berarti gila. Kalau Yesus kemudian dianggap keluarganya gila, mohon maaf nih, kami umat Islam berdasarkan kitab saudara menganggap saudara-saudara Kristen ini juga gila. Sekali lagi saya ulang, kalau keluarganya Yesus menganggap Yesus karena pemberitaan orang-orang Yesus itu gila, maka berdasarkan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, kami pun beranggapan bahwa saudara-saudara kami Kristen itu gila. Kenapa? Pada zaman Yesus, hanya orang gila yang kemudian kerasukan setan yang mempraktekkan kemudian lari, mempertuhankan, mengibadahi sujud kepada Yesus. Tapi keadaannya adalah ketika Yesus menyembuhkan orang itu, seketika dia waras dan tidak lagi menyembahnya. Dengan kata lain, ini penting untuk diselami oleh saudara-saudara Kristen. Saya menawarkan satu dalil di dalam kitab saudara sendiri yang diambil dari kitab saudara Yahudi, Amsal 12 nomor 21. Di situ dikatakan begini. Kenapa saya harus kaitkan? Karena ini kita untuk mendeteksi gila atau tidak gila. Di dalam kitab saudara yang Anda gunakan, orang benar tidak ditimpa musibah, tidak ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik ini adalah pemakan suap, pengkhianat, akan senantiasa celaka. Ini saudara-saudara, kalau kita deteksi akal sehat atau tidak sehat, saudara Kristen ditanya, orang benar tidak ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ditanyalah saudara Kristen, siapa orang benar antara Yesus dan Yudas? Saudara kita akan mengatakan orang benar itu adalah Yesus. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Saudara-saudara kita Kristen akan mengatakan Yudas. Kita tanya nih, siapa yang disalib di atas tiang salib, di atas pohon? Saudara-saudara Kristen kita akan mengatakan Yesus. Inilah tanda-tanda adanya ketidakberesan terhadap akal. Yang benar Yesus, yang fasik adalah Yudas. Tapi yang digantung di atas pohon adalah Yesus.
Berarti ada yang tidak beres yang perlu kita bereskan beramai-ramai. Itulah pentingnya diskusi untuk kita memberikan solusi. Siapa yang sakit, baik jasad maupun batinnya, seketika mungkin bisa kita obati dan kita sembuhkan. Demikian sementara, silakan. Iya. Bentar, Gian. Bang Zuma izin koreksi, Bang. Iya. Bukan gila, Bang. Tidak waras. Iya, sama aja itu, Cuplis. Lanjut, Bang Jan. Bang Jian, monitor. Dibuka mute-nya, dibuka mute-nya. Oke, mute itu. Nah, saya mau tanya Bang Zuma. Iya. Tadi ada singgung tentang Yudas. Iya. Terus kalau menurut pemahaman atau keyakinan Abang sendiri, yang digantung di kayu salib itu sebenarnya siapa, Bang? Pengganti dari Nabi Isa alaihissalam yang saudara sebutkan Yesus. Iya. Orangnya kira-kira siapa ya? Berarti yang digantikan ini. Kalau menurut Abang? Nabi Isa di Islam itu diangkat ke langit. Muncul Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa adalah Yesus. Kan saya yang ditanya, Bang, ya? Iya. Oh iya, karena saya pernah dengar katanya Yudas. Itu kalau kita berbicara membedah Bible. Kalau kita bedah Bible dengan Enggak, abang jangan berbicara bedah Bible, karena kalau berbicara bedah Bible itu jelas di Alkitab itu Yudas itu tidak ada di tidak ada di tempat kejadian di mana Yesus disalibkan, dan dia sudah langsung pergi menyesali dirinya. Itu kalau Alkitab berbicara, Pak, dan dia bunuh diri, menggantungkan diri. Ya itu makanya itu Nggak boleh kubilang kita bedah. ini aja dulu Amsal 12:21 ini aja dulu poinnya. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di kitab-kitab terdahulu, bukan di kitab-kitab yang akan muncul. Kan kitab saudara muncul setelah Yesus tak ada. Nah, Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Berarti berbicara mengenai kitab Amsal. Jadi panduannya Amsal, bukan panduannya Maksudnya Lukas, Markus, Matius. Korelasi penyalipan dengan Amsal apa, Bang? Saya ingin banyak belajar juga dari Abang, ya. Bagaimana, Bang? Korelasinya itu, Yesus itu orang benar. Yesus itu hamba yang dikasihi. Yesus itu adalah orang yang dicintai oleh Tuhan yang mengutusnya. Sementara Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang pasti akan senantiasa celaka. Ini poinnya. Kemudian Yesus mengatakan, aku memang harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Tidak ada Yesus mengatakan, aku memang harus pergi berdasarkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Tak ada. Maka dengarkanlah Yesus, percayalah kepada Yesus, jangan percaya kepada yang lain. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Loh, tadi Abang bilang kan Isa diangkat. Jadi yang disalibkan itu adalah siapa? Yesus. Ya, terus Abang suruh saya untuk percaya kepada Yesus. Letak kebenarannya yang mana nih sebenarnya kalau menurut pandangan Abang? Al-Quranul Karim kan sudah menjelaskan. Mereka berselisih paham. Apa buktinya berselisih paham? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang. Al-Quran keliru enggak mengatakan itu? Enggak. Bible menguraikan itu. Yang kedua, perselisihan paham yang sangat kenceng adalah antara oknum yang bernama Yesus dan oknum yang bernama Yudas.
Mana yang disalibkan? Baca Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Kenapa harus mengarah ke sana? Yaitu petunjuk dari Paulus. Di mana Paulus memberi petunjuk? Di Galatia 3, nomor 13. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 23. Ternyata yang digantung di atas salib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, apa sebabnya Yesus ini dikutuk? Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tak ada kan? Berarti yang digantung ini menurut Bible bukan Yesus, tetapi Yudas. Itu loh, itu dalam Bible loh, tertulis loh itu. Iya. Makanya Al-Quran kalau mengatakan menurut saya- berselisih paham. Silakan. Oke lah, oke, itu menurut pandangan abang. Kalau menurut pandangan saya sih dalam tafsiran kita itu abang mencocok-cocokkan saja dengan kitab Amsal maupun juga Ulangan. Sekarang Ya sudah. saya mau, Oke. Ah, Oke, kalau begitu dalam tolong bantu keyakinan- saya. Oke, baik. Tolong bantu saya. Enggak, sedikit lagi bang, sedikit lagi saya. Satu lagi saya bertanya. Ya, silakan. Supaya clear. Tadi abang kan mengatakan kan bahwa menurut pemahaman ataupun juga keyakinan abang bahwa yang digantung itu kan diserupakan ya, diserupakan sehingga orang yang mengetahuinya itu Isa Al-Masih, tetapi yang diserupakan dengan orang lain. Seperti itu bang ya, Allah yang menyerupakan ya, benar Iya, ya? betul. Oke, berarti kalau dalam dalam pemahaman saya setuju dulu dengan seperti apa kebenaran yang abang ketahui, diserupakan. Kok iseng begitu ya Allah ya, mau menyerupakan. Artinya kan kalau bahasa keren sekarang kan, berarti Allah kan memberikan informasi ataupun juga memberikan sebuah berita hoax kan jadinya kepada orang. Orang kan yang diketahuinya itu kan yang disalibkan itu kan adalah Isa yang diketahui orang, tetapi kenapa harus diserupakan begitu? Kira-kira apa motivasi Allah sehingga harus memberikan informasi yang salah? Allah kan jelas ya memberikan informasi yang salah ya kepada orang. Menurut abang bagaimana? Oke, bagus sekali pertanyaan saudara. Sekarang masalahnya adalah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya supaya siapa yang percaya kepada dia. Itu poinnya. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Ada nggak kemudian Tuhan mengatakan supaya dia menjadi tumbal? Ada nggak? Nggak ada itu, nggak ada. Nah, ketika Al-Quran kemudian menyatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan, Bible membantu untuk menguraikan kepada saudara-saudara Kristen kalau tidak sanggup menelaah Al-Quran, untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu benar. Itu didukung oleh kitab saudara sendiri. Amsal 12 nomor 21 tadi. Yesus bisa nggak masuk kategori orang benar? Bisa. Apa itu? Akulah jalan, akulah kebenaran. Kata benar, akulah benar, akulah hidup. Yesus orang benar kok. Kemudian yang kedua, di dalam kitab saudara juga yang Anda ambil dari agama Yahudi, Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Al-Quran semakin dikuatkan oleh kitab saudara. Amsal 11, Anda baca nomor 6, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang gagal, orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Al-Quran dikuatkan oleh kitab saudara sendiri. Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Yesus adalah orang yang dikasihi. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Lalu kemudian di data 30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dari lidahnya dan mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, dan Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Ini di Bible Perjanjian Lama, konon namanya kitab Mazmur. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Terus kemudian dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan orang fasik dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Yesus masakan dibiarkan untuk kemudian dilakukan pembantaian hanya sekedar untuk menyelamatkan orang-orang Roma. Orang yang berkhianat, orang yang melakukan persinahan, orang yang membunuh. Yesus orang benar ini jadi korban untuk kalian. Di mana dalilnya? Ayo, Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh. Dikuatkan oleh Bible itu sendiri. Sekarang tolong tunjukkan apa yang menguatkan dalam Bible kalian bahwa Yesus itu orang terkutuk, Yesus itu orang fasik, Yesus itu adalah penebus dosa, Yesus itu pengkhianat, Yesus itu adalah pendosa yang pantas kemudian mati, dihukum mati. Coba tunjukkan ke saya yang menguatkan Anda itu apa aja. 1, iblis. 2, tipu muslihat. 4, kesaksian palsu. 5, dengki. 6, ketakutan bangsanya dirampas oleh orang Roma. 7, Kristen menambahkan supaya dosa-dosa dihapuskan. Itu kan mau kalian? Iya kan? Kalian berkongko-kongko dengan angkatan jahat kan? Sekarang tolong tunjukkan apa alasannya anak orang yang benar, anak orang yang dikasihi Tuhan ini harus mati untuk kalian. Kalian siapa sih? Bani ya? Oke, saya jawab Bang ya. Ya, silakan. Ya, sekarang saya tanggapi. Begini Bang, jadi kalau tadi Abang katakan bahwa keyakinan Abang itu diserupakan. Dalam iman kekristenan tidak ada satupun tokoh Alkitab yang dipandang ataupun yang di mata Tuhan dia hidup setia, hidup benar. Tidak ada. Jadi kalau Tuhan mau dalam keimanan Kristen ya, dalam keimanan Kristen dan dalam pandangan Alkitab, kisah di Alkitab itu kalau Tuhan memang mau menyelamatkan ya Tuhan angkat. Gak ada dengan memberikan strategi diserupakan itu tadi. Itu kan kalau menurut saya kan jadi pembohongan publik ya. Orang yang taunya si Anu, loh rupanya sudah digantikan. Kalau di iman Kristen tidak. Contohnya Elia diangkat, dia langsung ke surga tanpa proses kematian. Dia juga di masa itu, waktu dia diangkat, dia juga dalam masa dikejar-kejar kalau saya nggak salah ya. Artinya nyawanya juga dalam keadaan terancam, tetapi itu kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi. Namun karena memang Allah berkenan kepadanya dan dia ditetapkan untuk tidak mengalami kematian dalam kondisi hidup dan tidak ada yang menjadi tumbal, tidak ada yang menjadi digantikan pengganti Elia yang wajahnya diserupakan, tidak ada. Jadi kalau dalam keimanan Kristen, keadilan Allah dan kesucian Allah itu dia tidak akan mau menumbalkan orang lain sekalipun itu orang jahat, tidak. Jadi tidak akan ada penyerupaan fisik ataupun juga wajah orang, tidak akan ada penggantian seperti itu, tidak ada. Kemudian tadi terkait kalau yang silakan Bang kalau mau dipotong ya. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh ya? Dengarkan. Oke. Dengarkan kata-kata saya satu persatu. Dengarkan baik-baik. Anda mengatakan Tuhan tidak akan mungkin menyerupakan, Tuhan tidak akan mungkin menggantikan. Itu namanya tipu muslihat, itu namanya pembodohan. Oke, saya baca dalil di Bible. Sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Hai, dosa ente digantikan dengan orang lain. Tuhan tega kan? Oke? Tuhan sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu palang, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24, 1 Petrus 3 nomor 18. Halo? 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mama
1 Korintus 15 nomor 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Beberapa kalilah ini ente orang benar, Yesus digantikan oleh orang yang bergejibun dosa, ente pernah enggak mau. Giliran ente yang banyak dosa, bermaksiat, mau diganti oleh Yesus. Masih sakit, Markus 5, pasiennya masih ada hari ini. Anda mengatakan tidak mungkin Tuhan menggantikan, tidak mungkin Tuhan menipu dengan mengambil orang yang benar dan menyelamatkan orang yang benar dan menggantikannya dengan orang yang tidak benar. Apa-apaan? Sementara Anda kemudian berleha-leha dengan konsep paganisme. Dosa-dosa ente dihapuskan dengan menjadikan orang benar yang suci, hambanya yang suci, anak sematawayang daripada Maria, menggantikan dosa-dosa kalian, Pade. Gimana ini? Seklek kali otaknya. Roma 5 nomor 8, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan cara Yesus dibunuhnya untuk kita. Oh mama Yang penting nggak menipu. Ya itu sudah menipu. Itu sudah menipu namanya. Kenapa dikatakan dengar dulu, sabar dulu. Ini sudah menipu namanya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di mana lagi tipuannya? Amsal 11. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Menipu enggak tuh? Ketika dia mengatakan begini, tapi ternyata faktanya yang ditangkap adalah orang benar, yang lolos adalah pengkhianat. Orang jujur dilepaskan, kemudian pengkhianat tertangkap. Amsal 11 nomor 8. Ini penipu. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu penipuan namanya. Sedangkan Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai penebus bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Harusnya diganti. Orang benar dipakai sebagai tebusan orang fasik, dan orang jujur sebagai ganti pengkhianat. Balik itu dalil supaya Anda masuk. Coba. Setuju diganti, tapi jangan nipu wajah gitu loh. Jangan nipu wajah. Bukankah Yesus sering menipu dengan merubah wajahnya? Ayo. Yesus itu kerjaannya menipu. Kalau begitu, karena dia sering merubah wajah. Ayo. Di mana di ayat mana, Bang? Iya, dalilnya coba, dalilnya di mana? Kita baca. Oke, kita baca. Di mana Yesus ada merubah wajah dengan niat untuk menipu orang? Coba, Matius 17 nomor 2. Di sana Yesus berubah wujud di hadapan mereka. Lukas 9 nomor 29. Yesus merubah wajah di depan mereka. Oke, apakah coba Bang baca? Saya belum pernah menemukan itu. Coba Bang baca, coba ayo. Kok saya yang menunjukkan, saya juga yang kesuruh baca. Ayo satu orang yang bisa membaca, silakan ya. Oke. Ayo kita baca satu-satu. Daripada mulanya, ya silakan. Daripada mulanya Anda itu ingin memahami Bible saudara, itu harus diawali dengan belajar. Bukan cuma diimani saja. Kita selesaikan satu persatu dulu. Mana ayatnya tadi? Di kitab mana? Pasal berapa? Ayat berapa? Biar kita baca. Di mana tadi ada Yesus merubah wajahnya? 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lukas 9 nomor 29. Sabar dulu. Jadi apa itu? Ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Sabar. Ini dalil kan Anda minta? Bajunya yang menjadi putih kekilau-kilauan karena kesuciannya di saat itu. Ini bukti. Kan Anda minta. Anda kan minta. Mana bukti Yesus merubah wajah? Tak kasih dalilnya. Kan Anda minta kan? Oke?
Iya, Maka saya kasih setuju. dalilnya. Abang Eh, kok pikir sudah tingkat dewa kemampuannya menafsirkan itu saja, abang sudah keliru, memalukan Oke, sekali baik. menurut saya. Kita turunkan level kalau gitu. Di dalam Galatia 3 di dalam Galatia 3 Oke, nomor sekarang 3. lari ke Galatia. Oke, ya Galatia, silakan. Anda ketinggian materi saya ketinggian, Anda tidak sanggup. Saya turunkan dulu. Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Tertulis Ini di mana kita sudah itu? di luar. Ya, ini bukan lagi berbicara tentang kebohongan tadi untuk memalsukan wajah Enggak, tadi ya. Oke. supaya Ini kita buktikan, terkait kita terkutuk. kita Iya, turunkan mari. levelnya, kita turunkan levelnya. Jadi- kita turunkan Ya, levelnya. begini, Bang. Oke. Sekarang Oke, Anda jadi begini, tunjukkan Bang. tertulis di mana orang yang di atas pohon itu terkutuk. Silakan. Iya. Di mana Jadi tertulis? itu makna Apakah masih itu dikenal? makna kiasan. Di Bang, mana, ya. di mana? Itu makna Di mana kiasan, tertulis? artinya. Ya. Di mana tertulis? Tunggu dulu Bang, Abang dari tadi Abang menjelaskan, Abang sudah ada 3 jam 15 menit. Sekarang kasih waktu saya kurang lebih dari 2 menit saja. Saya minta di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Silakan. Tangannya digunakan gantian. Terus Iya, ini kan yang digantung ini kan orang terkutuk supaya kita tahu siapa yang Siapa? digantung di Maksudnya pohon kalau- ini. Yesus Iya, atau bedakan. Yudas? Ayo. Kalau di atas kayu salib itu kan menuju kepada Yesus. Kalau yang di pohon itu karena penyesalan daripada Yudas. Nggak sehingga ada, dia bunuh nggak diri ada, sendiri di atas nggak ada, pohon. nggak ada kata salib di Bible. Nanti di Bible Indonesia yang curi kata salib. Salib itu adanya di Al-Quran. Di dalam kitab kamu itu cuma ditulis sulon. Sulon itu artinya pohon. Abang kalau mau berdiskusi pakai Alkitab versi-versi yang lain, kita kan diskusikan sesuai dengan apa yang ada beredar di Oh, Indonesia. berarti yang ilmumu dikatakan oleh memang lain. minim, saudaraku. Nah, sudahlah kalau begitu Minim kita nggak usah berarti. diskusi bang. Kalau abang mau pakai Anda kan literatur tadi mengatakan dengan tingkat Alkitab dewa yang kan? lain. Udah kubuktikan tingkat dewanya kan? Bahwa di situ Lah, bukan kita kan salib, mau- di situ sulon. kita kan Sulon mau itu artinya apa? membahas. Pohon. Kita kan Orang mau yang membahas. terkutuk itu digantung di atas pohon. Udah, pahami itu dulu. Camkan itu itu baik-baik. tertuju pada Yudas Iskariot. Oke. Sekarang yang di mana tertulis orang terkutuk itu yang digantung itu terkutuk di mana tertulis? Silakan. Kalau abang mau berbicara terkutuklah orang yang di kayu salib, ya Itu berarti tertulis di menunjuk mana? Ada Yesus. Itu tertulis di mana, Cak Bom Bom? Saya nggak apa oke, saya cari dulu ya, saya cari. Ya. Parah ini kitab Cari sendiri kok enggak. sampai 2 jam sebelum kiamat. Mudah-mudahan Anda temukan. Bang, ini sudah masuk Yoi. pasal 378 Bang. Ancaman pidananya paling lama 4 tahun. 378 itu. Iya. Penipuan. Oke, Galatia 3 ayat 13. Iya, itu tertulis di mana? Alamak. Maksudnya tertulis di mana ya? Di Ya kitab kan Galatia. Paulusmu mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, itu tertulis di mana? Maksudnya arah dari pertanyaan abang ini itu, abang mau mempertanyakan kebenaran daripada pernyataan Paulus itu. Betul. Supaya kita tahu siapa yang terkutuk di atas pohon ini, gitu loh. Oh, ada bang di kitab perjanjian lama. Silakan Tadi abang kan tunjukkan. sudah sebut tadi. Silakan Oke, Anda saya- tunjukkan. Ya, saya cari dulu lagi ya. Karena saya lagi di perjalanan. Saya nggak mau catat. Pasal 378 masalah penipuan, ancaman pidana paling lama 4 tahun. Denda. Denda nggak tahu Bang, takut salah ngomong saya. Alhamdulillah. Iya, itu ada kebetulan lagi di perjalanan, Bang. Jadi saya bisa hanya bisa menyampaikan cara Lanjut. nggak bisa mencari cara teliti itu ada di ulangan 21. Coba cek ulangan 21. Bagus.
Ulangan 21. Nah gitu dong cara belajarnya itu kayak gitu. Jadi yang dikutip oleh Paulus ini adanya tertulis di Ulangan 21. Kita baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Bagaimana Bang? Bagaimana? Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Oke, iya. Jadi abang harus memahami yang dimaksud daripada terkutuklah orang yang mati di kayu salib tertuju pada Yesus itu. Abang dengar dulu. Ini yang saya tanya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan rujukannya untuk Yesus, maka muncul pertanyaan, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tidak ada dosa yang dilakukan. Nah, kalau tidak ada dosa dilakukan, kenapa dia digantung, Cak Ayu? Sedangkan yang digantung ini adalah orang yang dikutuk dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Katanya Galatia 3 nomor 13, rujukannya ke Ulangan. Harus dikupas, jangan mempergila diri kayak yang di Markus. Karena hanya orang gila yang bisa membuktikan di dalam kitab saudara yang menyembah Yesus. Anda ikut-ikutan. Kami coba untuk obati, kami terapi, kami ambil Galatia 3:13. Kemana rujukannya ini, bro? Anda menunjuk ke Ulangan. Oke, kita pas tuntas supaya Anda sehat. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, stop. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Nah, jangan belok kiri dulu, lurus aja. Lurus. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Istrimu itu suruh ngomong lagi, istrimu. Bukan istri itu, wanitanya. Ya. Kucingnya lemas, mas, belum makan. Meow. Ini Islam ini hadir di bumi ini diutus oleh Allah untuk menyembuhkan kalian. Berterima kasih. Gini, Bang. Jangan kalian anggap kami ini musuh. Bukan. Ini kan kita kan diskusikan untuk sama-sama bisa dapat pencerahan saja. Iya. Jadi begini Bang, Iya. dari tadi kita diskusi, Abang lebih banyak waktu. Sementara saya mau berbicara, Abang sering simpan waktu saya. Teman-teman, kita kasih waktu teman kita ini 5 jam setengah untuk membuktikan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Yang lain tidur. Saya mau sulam kelambu dulu. Silakan. Oke. Tapi kalau Abang pun bertanya, itu pun juga harus alkitabiah ya. Pertanyaan Abang itu di mana ada tertulis di situ? Di mana ada tertulis di situ pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus dia disalibkan itu karena memang setimpal untuk menghapus dosa manusia. Di mana ada tertulis juga? Ini loh, Anda mengatakan ketika saya tanya, di mana tertulis ada orang terkutuk digantung? Anda mengatakan di Ulangan 21. Oh, di situ kita baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, pertanyaannya muncul. Dosa apa kiranya yang dilakukan oleh baginda Yesus sampai dia layak dihukum mati? Karena dosa itu sepadan dengan hukuman mati. Dosa apa? Tunjukkan. Ini materi ini adalah materi yang super, teman-teman ya. Bukan itu bukan materi rendah, itu bukan materi yang sport. Cuma pertanyaannya, jangan menggiring pada penafsiran yang tidak sesuai dengan esensi dari isi Alkitab itu. Jadi orang yang dengar dulu Bang, dengar. Saya belum nyampe juga 3 menit. Jadi maksud daripada terkutuklah orang yang di kayu salib itu karena di dalam
Di dalam tradisi orang bangsa Yahudi, semua orang yang mati di kayu salib berarti adalah orang-orang yang memiliki hukuman yang besar, orang-orang yang terkutuk. Itu dia, Terkutuk makanya di ditanya mana dosa. hukuman Dengar dulu, mati abang untuk jangan. Yesus ini. Abang dengar. Hukuman Abang mati dengar untuk dulu. Yesus ini disebabkan karena dia melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi yang Maka tunjukkan ditanggung, dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati itu apa? Dengarkan dulu. Abang, Apa yang mau nggak bisa didengarkan diskusi kalau seperti cuma itu. curhat? Orang mau Apa yang saya mau dengarkan dari kamu? Apa yang saya mau dengarkan? Abang sudah tahu apa jawaban saya, makanya abang berusaha untuk menutupi suara Tunjukkan saya. dalilnya. Saya tahu, abang sudah tahu apa jawaban saya. Tunjukkan dalilnya. Oh. Dosa yang Yesus lakukan. Coba. Dosa yang Yesus lakukan Itu yang sepadan jelas. dengan hukuman mati itu dosa apa? Jawab. Yesus juga sudah mengatakan kepada orang Farisi ahli Taurat bahwa mereka tidak menemukan dosanya. Iya, Mereka berarti tidak bukan menemukan Yesus. dosanya. Berarti bukan Yesus yang digantung di pohon itu, bukan? Apa sih? Tetapi Tetapi dia apa? disalibkan oleh Tetapi kita kalau yang bukan bilang, Yesus, dosa Abang Kristen dengar tidak dulu. dihapuskan, itu kan? Diam dulu. Giliran dikasih pertanyaan malah kemana-mana. Yang saya tanya, Kristen menjadikan Yesus anak Maria ini sebagai tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa Kristen. Pertanyaan saya, rujukan kita itu harus ilmiah. Galatia nomor 3 nomor 13 menunjuk kepada Ulangan 31 nomor Abang terlalu 21 nomor 22 nomor 23. Sekarang permasalahannya dosa apa? Timpal suara. Oke, ayo kita baku timpal suara. Dosa apa Abang dari yang tadi bisa dilakukan bicara sampai 15 menit, 20 menit. Yesus sehingga dia Ini saya nggak pantas nyampe juga 5 menit. digantung mati? Jawab, Sudah tutup silakan. mic saya. Silakan. Kalau hanya colote Anda nggak bisa aja, diajak. mending Anda ke gereja saja, colop pantat pendeta, nggak usah dialog. Jangan tutup mic saya, jangan tutup, jangan mute. Ini mau bagaimana diskusi? Kamu nggak mau mendengar suara Anda saja yang maunya didengar. Coba bagaimana diskusi? Saudara, yang saya minta, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia yang digantung? Kalau Yudas, dengar. Kalau Yudas pantas dihukum mati. Saya sudah paham pertanyaan abang. Abang suka sekali nutupi perkataan saya. Dengar dulu, gantian dong bicara. Saya tanya sudah apa rupanya? katakan, tidak. Saya tanya apa? Apa pertanyaan saya? Coba diulang. Pertanyaan Bang Suma adalah, ulang dulu, baru Anda kan bicara. mau menanyakan. Anda kan mau menanyakan dosa apa? Dosa apa yang setimpal yang diperbuat oleh Yesus sehingga dia harus mati? Oke, baik, Disalibkan di kayu salib kan itu, benar enggak? Saya Iya, paham. benar. Oke, jawab. Tidak ada. Ini Alkitabiah ya. Sesungguhnya tidak ada dosa yang diperbuat oleh Yesus. Berarti tidak ada. Nah, dengar. Ini kan Sudah. Dengar. Sudah kan? Anda sudah mengatakan tidak ada. Berarti kalau tidak dengar. Berarti yang disebut di Galatia 3 nomor 13 Yesus atau bukan? Kan tadi kita deteksi kegilaan Anda kan? Saya mengatakan orang-orang dulu menganggap Yesus gila. Hari ini saya mengatakan Kristen itu gila. Nah, ini Anda sudah buktikan. Anda mengatakan tidak ada dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Clear. Nah, sekarang saya tanya. Yang disebut di dalam Galatia 3 nomor 13 terkutuk itu berarti bukan Yesus. Karena Yesus tidak melakukan dosa apapun. Oke, gantian, iya. Iya, gitu dong. Alkitab, abang sudah jelas membaca ya di Alkitab itu. Yesus disalibkan karena kekhawatiran, ketakutan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka khawatir keagamaan mereka akan digeser dengan pengajaran Yesus. Karena yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran, keselamatan untuk orang-orang Israel. Bohong. Untuk Anda. Penipu. Jadi kalau Anda juga mau tidak mau menerima Yesus, maka Anda akan Penipu. mati. Anda itu Di dalam nipu. dosa Anda. Kok penipu? Di mana Ada tertulis? ayat itu lengkap. Di mana Di mana tertulis tertulis? bahwa orang Yahudi takut ajarannya digeser oleh ajaran Yesus? Di mana tertulis? Kurobek juga mata nanti Ada. makanya. Di mana? Ada tertulis. Di mana? Di mana? Ada tertulis. Di mana? Di mana? Di pantatnya pendeta? Hah?
Nipu-nipu aja terus. Gian. Kalau sen kiri, jangan belok kanan. Nah. Gian. Jangan nipu. Di sini orang paham Bible semua. Pendetamu suruh belajar ke Bang Suma. Nipu-nipu aja. Mana ada di situ orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka takut kalau agamanya digeser oleh ajaran Yesus. Dasar. Ada bang, Pasien ada. akut. Kenapa tidak ada? Mana? Tunjukkan. Bagaimana mereka bersepakat? Bersepakat untuk menangkap Yesus ketika Karena- para imam, karena- ahli Taurat. Karena Bagaimana? Ya. Karena apa dia ingin menangkap Yesus? Anda tadi mengatakan karena mereka takut agamanya, ajarannya diganti oleh ajaran Yesus. Betul? Sudah, nanti saya lanjut ya, karena saya sudah nyampe di tempat ada sedikit urusan. Sebelum Anda turun, Anda sadari bahwa ternyata Anda Kristen itu memang gila. Sadari itu dulu. Nah, sudah. Saya nggak mau mengatakan orang gila. Baik Anda pun saya menganggap kita semua ini waras. Jadi Kalau Anda waras, kalau tadi Anda Galatia 3 mengatakan nomor orang gila, 13, itu abang sudah sebab fitnah. ada tertulis terkutuklah orang yang ada di atas tiang pohon. Anda tidak paham dengan tafsiran itu. Anda membelok-belokkan. Sekarang Anda kutanya Kalau itu Anda tertulis mau di mana? diskusi Anda yang- mengatakan kalau Anda tertulisnya mau di diskusi Ulangan yang 21. belok, apa yang baik, Berarti nilai yang ada terhadap yang digantung di pohon ini adalah Ulangan 21. Berarti orang Sudah, itu Bang. adalah orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Dan mulut Anda sendiri mengatakan Yesus tidak punya dosa. Sudah, Anda juga diskusi nggak bisa, Bang. Anda Berarti berupaya yang untuk digantung di mengambil pohon waktu. ini bukan Saya mau menjelaskan, Yesus. Anda nggak bisa, nggak? Sudah. Nanti saya masuk lagi. Berarti Al-Quran tidak salah. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kata guru saya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Turunin Allah. Berat Mas. ini bang, berat ini. Bang Karena Arfi, Anda turunin, melawan Mas. Bible sendiri. Berat. Berat bang. Satu kata buat Anda. Meow. Lanjut. Host, turunin Mukidi, host. Ya, gimana Lintang? Ya, masih lanjut yang Ya. tadi penyerupaan tadi. Toko dong. Lanjut Guru Nda. Guru Nda, Iya. lanjut Guru Nda. Oke, sekarang saya tanya saudara, di dalam setuju ulangan kalau- ini, ulangan ini kan sangat jelas bahwasanya yang digantung itu wajib hukumnya adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus itu mau dihukum mati, tapi tidak cocok. Tidak cocok dia dihukum mati. Maka yang berlaku adalah Amsal 21 nomor 18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan pengkhianat. Barulah kemudian Ulangan 21 nomor 22 ini tepat sasaran kalau yang digantung itu Yudas. Kalau Yesus yang digantung nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa. Kalau Yudas yang digantung, betul. Karena Yudas melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Di mana tertulis Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang mati di atas tiang salib katanya terkutuk. Yang makan suap terkutuk itu siapa? Yudas. Galatia 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, kemudian kau gantung di atas sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Artinya Yesus, kalau Yesus yang digantung, berarti Yesus dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tapi kalau Yudas yang digantung, Yudas itu memang dikutuk oleh Tuhan. Dan kalau Yudas yang digantung,
memang Yudas punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi setan apa yang merasuki Anda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang orang benar ini yang mati? Kenapa? Kok ente sama iblis sama-sama? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kristen mati-matian agar Yesus yang mati di atas tiang pohon. Iblis dengan Kristen ini bedanya di mana ya? Kok sama-sama punya misi? Hah? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Setan itu bersaudara dengan orang kafir untuk mendurhakai Tuhan. Kristen dengan adanya pembunuhan terhadap Yesus, akibatnya orang Kristen tidak menyembah Tuhan tapi menyembah makhluk Tuhan yang mati di atas pohon. Iblis dengan menyembahnya manusia kepada yang bukan Tuhan, maka iblis akan menemukan dan mendapatkan teman untuk bersama-sama ke neraka. Apakah Anda tidak takut? Cukuplah Markus 5 itu menjadi panduan. Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika setannya keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Kalau hari ini masih ada orang yang menyembah Yesus, berarti masih ada roh setan di dalam tubuhnya. Apa buktinya ada roh setan di dalam tubuhnya? Tidak adanya dalil yang bisa membenarkan Yesus orang benar ini wajib hukumnya mati di atas tiang salib. Nah sekarang saya tanya, untuk deteksi awal, apa dosa yang pernah Yesus lakukan? Karena syarat untuk mati digantung terkutuk di atas tiang salib, syaratnya adalah harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tunjukkan, apakah Yesus lolos syarat itu? Silakan. Pertanyaannya kan kenapa harus diserupakan tadi? Saya balik ke situ. Pak Lintang, suaranya dikeraskan Pak, nggak dengar kita Pak. Iya, tadi saya mau kembali ke pertanyaannya kenapa harus diserupakan? Harus ada penipuan di situ. Itu bukan penipuan. Allah mengatakan wa makaru, mereka membuat makar. Mau kutunjukkan makarnya. Pertama, iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Setan ini membuat makar. Apa itu? Berkhianat. Itu satu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nomor 3, Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yang kelima, Matius 27 nomor 18, mereka dengki sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Yang ketujuh, Yohanes 11 nomor 8 dan seterusnya. Nomor 48, maaf. Yohanes 11:48. Orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Itulah yang disebut makar. Maka karena mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Apa makar yang Allah kemudian balaskan kepada mereka? Tadinya mereka bersepakat menipu orang-orang dengan membunuh Yesus, dengan melakukan tipuan-tipuan berupa tipu muslihat, berupa saksi-saksi palsu. Maka tipuan-tipuan mereka dibalas oleh Allah. Apa itu? Mereka menjadi tumbal atas pekerjaan mereka sendiri. Orang yang ingin mereka bunuh adalah orang benar, orang yang dilindungi, orang yang dikasihi. Maka Allah membalasnya dengan menggantikannya dengan orang lain. Bukan Allah yang menipu. Baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Maka Allah membalas tipuan itu. Dengan cara apa? Menyelamatkan hambanya yang suci dan menggantikan dari upah pekerjaan mereka melakukan tipu muslihat. Yang mereka sembah kemudian apa? Pengkhianat, orang terkutuk. Jadi yang kau sembah itu orang terkutuk, pengkhianat, pemakan suap.
Itu akibat dari apa? Pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Itu akibat penipuan dari Tuhan Anda. Jadi orang-orang pada tidak. tersesat itu. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Coba saya lihat. Kita lihat di Matius 26 nomor 4. Jangan Anda dengar. Diserupakan itu. Dengar. Penyerupaan wajah itu yang membuat semuanya tertipu jadinya. Siapa yang kemudian melakukan penipuan untuk supaya utusan Tuhan dibunuh? Siapa? Yang tertipu itu orang-orang tertipu karena penyerupaan wajah itu loh yang tidak diketahui. Enggak, sekarang jangan Anda hubung-hubungkan antara Anda Kristen dengan keadaan penyaliban. Kristen tidak ada hubungannya dengan itu. Kristen itu adalah aliran kepercayaan dari Eropa. Enggak ada hubungannya dengan penyaliban ini. Yang terkait dengan penyaliban hanya Yesus, Nabi Isa dengan Yahudi. Jangan kau mengatakan kamu adalah korban tipuan. Tidak. Kamu itu korban pembodohan dirimu sendiri. Jangan Anda kait-kaitkan dengan keadaan itu. Coba Anda lihat Matius 26 nomor 4. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan cara tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka berunding, berencana membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Siapa yang melakukan tipu muslihat di sini? Allah atau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi? Kristen tidak ada. Kristen jangan bawa-bawa. Kristen itu masih jauh di dalam kandang. Gak ada Kristen di sini. Yang saya tanya, siapa yang mau berencana melakukan tipu muslihat? Siapa? Allah atau orang-orang Farisi, mahkamah agama? Orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi. Iya. Ketika kemudian orang Farisi ini membuat tipu muslihat, apa yang dikatakan kemudian oleh Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7 nomor 8, Amsal Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Yesus yang digadang-gadang mereka untuk dibunuh dengan cara tipu muslihat diselamatkan oleh Elohim. Lalu menurut konsep Elohim, sabar dulu. Menurut konsep Elohim harus ada yang menggantikan orang benar itu. Siapa yang menggantikan orang yang benar itu? Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Nah, tidak ada Kristen di situ. Tragedi ini terjadi. Kenapa Selesai. Sabar. Kenapa Sedikit harus lagi. digantikan? Loh, Kenapa harus digantikan, Bang? karena dia ingin disalibkan dengan cara tipu muslihat. Kenapa harus digantikan? Karena ada pengkhianat. Apakah salah kemudian ketika orang benar yang mau dikhianati ingin dicelakai, diselamatkan, lalu yang ingin mencelakainya itu yang ternyata makan jebakan sendiri? Apa salah? Tidak salah. Tidak salah. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan nggak perlu diserupakan kan? Loh, kenapa Anda yang mengatur? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka Karena melakukan Tuhan- kesaksian karena Tuhan palsu. itu nggak pernah menipu. Nah sekarang nggak pernah ini bukan menipu. Siapa yang menipu? Di mana dalilnya menipu? Menyerupakan wajah Tipu itu muslihat suatu itu, penipuan. Bung, tipu muslihat itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Yang menipu itu Kristen. Yang menipu itu Kristen dengan mengatakan yang mati itu Yesus. Kalau manusia menipu itu biasa sudah. Tapi kalau Tuhan menipu dengan menyerupakan wajah itu sama sekali tidak dibenarkan tuh. Di mana kemudian dia menyerupakan wajah? Di mana tertulis? Di mana itu tertulis? Di Al-Quran ada menyerupakan wajah? Bukankah di Iya, Bible? iya. Yang menyerupakan wajah bukannya di Bible? Iya kan saya Di mana? Di mana di Al-Quran menyerupakan wajah itu di mana? Orang Penyalipan begini, itu. Bung. Loh, Allah hanya mengatakan Allah menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa.
Ya, iya itu namanya. Itu Apanya namanya? menipu. Oh, iya, Apanya menipu namanya? orang-orang dengan Sekarang kan begini, penipuan itu namanya. sekarang begini, orang-orang Yahudi ingin kemudian menipu, yaitu dengan mengorbankan orang yang benar. Salah tidak kemudian ketika Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini menurut saudara salah tidak? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Berarti ketika Yesus yang ingin diselamatkan dan digantikan dengan orang fasik, salah tidak? Tidak salah. Hah? Tidak salah. Tidak salah. Iya, yang salah itu kan menyerupakan wajah tadi, menipu pandangan orang-orang gitu. Itu yang salah, menipu pandangan itu. Nah sekarang begini, adakah Anda itu tertipu sehingga Anda mengimani yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Kutanya dulu. Atau Anda yakin bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Anda yakin atau Anda tertipu nih? Saya mengimani Injil karena saya mengimani Injil. Yaitu jelas-jelas Yesus yang di situ, karena tidak Berarti ada Anda tidak proses tertipu kan? penipuan di situ. Berarti Anda tidak tertipu kan?